selamat pagi, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hedri dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dikaruniai kesehatan selalu, dan semoga diberikan rezeki yang lebih, terutama dalam mengikuti pembelajaran dari ini. Dan pastinya juga semangat yang lebih lagi. Agar apa? Agar kita bisa tetap mengikuti pembelajaran daring. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas materi tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia, dan sekarang kita akan membahas di KD 3.8 yaitu akulturasi budaya Islam di Nusantara. Nah, adapun di sini materi pembelajaran atau materi pokok yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah kehidupan politik dan sosial budaya Islam di Indonesia pada masa perkembangannya. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, terlebih dahulu kalian sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Kalian boleh menggunakan buku paket ataupun buku modul yang berhubungan dengan materi. Oke, next. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, kira-kira ada apa saja? Di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan kehidupan politik Indonesia pada masa perkembangan Islam. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan kehidupan politiknya itu seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah menjelaskan kehidupan sosial budaya Islam di Indonesia itu seperti apa pada awal perkembangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menganalisis kehidupan politik Indonesia pada masa perkembangan Islam, dan yang keempat adalah menganalisis kehidupan sosial budaya Indonesia pada masa perkembangan Islam. Nah, jadi di sini nanti yang terakhir kita adalah menganalisis ya kehidupan politik, kemudian budaya dan juga sosial Islam di Indonesia pada awal perkembangannya itu seperti apa. Oke, next. Nah, jadi di sini kita sampai pada pembahasan yang pertama. Ya, yang pertama di sini kita akan membahas dulu mengenai bidang politiknya. Nah, kira-kira seperti apa sih bidang politiknya itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, di sini ketika pada masa agama Hindu masuk ke Indonesia, nah itu konsep kepemimpinannya itu dikonsepkan sebagai dewa atau raja yang merupakan pemimpin kerajaan kala itu. Nah, kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, maka itu diganti menjadi reinkarnasi dari dewa, itu menjadi khalifah. Kemudian ketika raja itu menjadi sultan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada raja menjadi sultan. Ya, itu tadi yang pertama itu adalah konsep dewa menjadi khalifah. Kemudian yang kedua itu konsepnya raja menjadi sultan, seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika pada masa agama Hindu, seorang yang meninggal itu maka dia akan dibakar, atau dalam agama Hindu itu adalah tradisi ngaben, yaitu pembakaran jenazah. Nah, kemudian abu-abu dari pembakaran jenazah itu disimpan di dalam guci, kemudian disimpan di candi, atau biasanya kalau pada masa itu disebut sebagai pendarmaan ya. Jadi seorang raja yang meninggal itu akan didarmakan di candi. Nah, kemudian ketika pada masa Islam datang, nah maka di sini agama Islam itu mengenal dengan yang namanya sistem penguburan. Jadi di mana ketika orang meninggal, maka dari yang dulunya itu didarmakan, pada masa Islam itu dikuburkan gitu atau dimakamkan. Nah, kemudian untuk tradisi pembakaran jenazah seperti apa? Jelas otomatis di sini pada masa Islam itu sudah tidak ada ya, tidak menganut hal-hal yang demikian gitu. Karena untuk Islam itu meyakini bahwa manusia itu berasal dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Nah, jadi seperti pada gambar-gambar yang ada di slide tersebut ya, yang pertama itu konsep dewa yang kemudian menjadi khalifah, di bawahnya itu ada konsep raja. Kemudian di situ raja juga digambarkan dalam bentuk arca.
atau digambarkan dalam bentuk dewa. Di sini artinya apa? Raja itu dianggap sebagai titisan dewa atau utusan dewa. Nah, kemudian ketika Islam pada gambar tersebut itu menjadi sultan dengan pakaian sultan yang pada gambar tersebut ya. Nah, kemudian sistem penguburannya yang pertama itu ada gambar yang berupa candi, tepatnya ini adalah Candi Jawi. Nah, kemudian di sebelahnya, gambar sebelahnya itu merupakan makam dari Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh. Nah, jadi dari gambar-gambar tersebut kita bisa membedakan seperti apa budaya pada masa Hindu, kemudian budaya pada masa Islam. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini setelah kita membahas mengenai materi tentang kehidupan politik atau pengaruh politik, ya pengaruh Islam dalam bidang politik. Nah, sekarang kita akan membahas lagi mengenai kehidupan sosial dan budaya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, yang pertama, ketika pada masa agama Hindu, masyarakat lebih mengenal yang namanya sistem kasta. Di sini kalian perlu ingat ada berapa sistem kasta, itu ada 4, ya kan? Yang pertama adalah Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di mana Brahmana itu adalah penyebar agamanya, kemudian Ksatria itu adalah golongan raja dan bangsawan, kemudian yang ketiga ada Waisya itu adalah pedagang, dan yang keempat itu ada Sudra, yaitu dari kalangan masyarakat biasa. Nah, pada masa agama Hindu, sistem kasta dibagi menjadi 4 tadi. Kemudian ketika pada masa Islam masuk ke Nusantara, nah maka itu sistem kasta itu tidak dipakai dalam Islam. Sehingga kenapa? Hingga alasannya. Inilah yang membuat salah satu alasan bahwa Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Karena apa? Tidak menggunakan sistem kasta. Sehingga pembatasan misalnya pergaulan di antara kalangan rakyat biasa dengan yang di atasnya lagi itu tidak ada sekat. Gitu. Jadi tidak memakai sistem kasta, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kosakata Arab yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kalian perlu ingat bahwa bahasa Melayu itu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia, ya. Nah, di sini salah satu kosakata dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu, salah satunya itu adalah sistem penamaan. Contohnya, orang-orang yang sudah menganut agama Islam atau mendapat pengaruh agama Islam. Nah, biasanya mereka menggunakan nama-nama seperti contohnya Muhammad, ya kan? Nah, kemudian ada juga Amir, kemudian ada juga siapa lagi? Dan lain sebagainya. Abdul. Nah, selanjutnya, selain itu juga ada hari. Nah, kita sekarang mengetahui bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu merupakan kosakata yang dimiliki atau yang berasal dari bahasa Arab, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad itu adalah kosakata atau nama-nama hari yang berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu. Setelah dari bahasa Melayu, lalu ke bahasa Indonesia yang lebih mudah diucapkan lagi oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, selain itu ada seni bangunan. Nah, di sini seperti pada gambar, ya kan, pada gambar tersebut. Nah, itu merupakan Masjid Kudus, Menara Kudus, ya. Nah, di situ sudah dibuktikan bahwa terdapatnya akulturasi budaya antara Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, kira-kira gimana akulturasinya? Itu jelas di menaranya. Gitu. Nah, kalau menaranya itu masih menganut dengan sistem atau dengan agama Hindu dan Buddha, ya. Nah, kemudian sebelahnya itu ada masjid yang merupakan tempat beribadahnya orang Islam. Nah, jadi di situ di dalam Masjid Kudus atau Menara Kudus itu ada akulturasi budaya antara Islam, Hindu, dan juga Buddha. Nah, kemudian selain itu, selain dari masjid, itu ada juga seni sastra. Nah, seni sastra yang berkembang pada masa ini, itu seperti contohnya hikayat, kemudian pantun, dan lain sebagainya. Nah, selain adanya seni sastra, di sini juga ada seni rupa. Nah, contoh di sini adalah kaligrafi. Yang dimana kaligrafi itu merupakan modifikasi tulisan Arab, kemudian di sini dimodifikasi dalam bentuk hewan atau lain sebagainya.
Dan contohnya di sini ini adalah bentuk burung atau angsa ya. Nah, kemudian selain kaligrafi di sini ada juga yang namanya seni tari dan seni musik. Nah, seperti pada gambar itu ada yang namanya seni debus. Nah, debus di sini adalah salah satu kesenian yang berasal dari Cirebon, yaitu salah satu kesenian yang menggambarkan tentang kekebalan tubuh manusia. Jadi di sini digambarkan bahwa manusia itu tidak mempan ketika dikenai senjata tajam. Nah, kemudian selain seni debus itu juga ada seni tari. Nah, banyak sekali seni-seni tari Nusantara, ya kan, seperti pada slide tersebut. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah seni tari yang berasal dari Aceh, dan yang kedua ini adalah berasal dari Sumatera Barat. Nah, pada masa Islam masuk ke Indonesia, kesenian-kesenian terutama yang wilayah Sumatera, di mana Sumatera itu merupakan awal mula dari kedatangan Islam di Nusantara. Nah, ini banyak diakulturasikan dengan budaya-budaya Islam di Nusantara. Nah, salah satunya seperti apa contohnya? Bisa dilihat dari jenis pakaiannya. Di sini banyak sekali tarian-tarian itu menggunakan pakaian yang lebih tertutup atau yang lebih muslimah gitu. Nah, selain itu dalam kehidupan sehari-hari, selain di dalam gambar-gambar tersebut, itu juga ada yang masih belum dicontohkan di dalam gambar ya. Salah satunya adalah pakaian koko. Nah, pakaian koko di sini merupakan pengaruh dari Islam di Nusantara. Kemudian selain itu juga sarung. Nah, orang laki-laki dalam Islam itu lebih identik ketika menjalankan sholat atau menjalankan ibadah. Nah, itu pasti lebih sering menggunakan sarung. Bahkan sarung itu bisa digunakan sebagai fashion juga, terutama dari kalangan laki-laki dewasa ya, dimana setiap sore, nah, setelah istirahat atau setelah mandi, nah, mereka lebih sering menggunakan sarung daripada menggunakan celana, karena itu tadi konsepnya lebih juga mempermudah dalam menjalankan ibadahnya. Nah, oke, lanjut next. Oke, jadi di sini di slide berikutnya kita sampai pada pembahasan tentang tugas ya. Jadi di sini ada tugas mandiri untuk kalian. Ini tugas dikerjakan secara mandiri. Nah, kira-kira tugasnya itu apa? Nah, tugasnya di sini adalah carilah satu contoh akulturasi masa hidup Buddha dan Islam di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi kalian ini tugasnya adalah mencari satu contoh saja, hanya satu ya, satu contoh saja akulturasi dari Hindu, Buddha, dan Islam yang masih berkembang di tempat tinggal kalian, di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan satu contoh itu, selanjutnya di sini kalian adalah untuk mendeskripsikan. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan satu contoh, nah maka selanjutnya contoh tersebut itu silakan dideskripsikan. Nah, kira-kira hubungannya dengan akulturasi itu apa? Baik itu akulturasi dari Hindu, Buddha, dan juga Islam gitu. Jadi cukup sekian pembelajaran materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang banyak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.